kan kemarin tuh ada Parsos yang mana eventnya itu ada banyak dalam satu waktu. Parsos 1 dia 2 minggu 12 sosialisasi, Parsos 2 3 minggu 17 sosialisasi, dan itu cukup booming saat itu, dan pendaftarnya banyak banget, kayak baru buka setengah jam udah full. Dengan adanya ini tuh jadi apa yang mereka selama ini pendam jadi tersampaikan dan bisa dikenal oleh banyak orang, dan bahkan ada yang dulunya tuh mungkin kemampuannya segitu-gitu aja, terus jadi sekarang udah luar biasa, terus akhirnya nular ke teman-teman yang lain. Aku juga mau dong kayak gitu. Halo Sobat BC Bitung, balik lagi di acara Ngorbit, ngobrol bareng Bea Cukai Bitung. Yeay! Ngorbit nggak kerasa nih sudah memasuki episode ke-6. Nah kali ini di episode yang ke-6 ini Ngorbit kedatangan tamu yang istimewa banget. Nah saya sendiri aja nih deg-degan banget nih mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya yang ada di samping kiri kanan ini. Saya cocok, enak nggak kalau saya panggil teman-teman? Kira-kira boleh. Masih sesuai? Masih. Atau mungkin ada yang merasa, saya bapak-bapak gitu. Enggak. Aku masih 22 tahun. Oh, oke. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol harusnya perkenalan diri dulu ya. Yang di sebelah kiri saya nih, boleh kenalan dulu. Siapa nih namanya? Namanya Muhammad Rifki Al Habib. Biasanya dipanggil Habib. Panggilannya apa nih? Mas, Kak? Enaknya biasanya dipanggil apa? Bang aja. Hyung. Bang. Oh, Bang Habib. Yeah. Biasanya Hyung. Oh, Hyung. Enggak. Ternyata kekoreaan ya? Iya. Nah kalau di sebelah kiri saya ada siapa nih? Nama saya Vicky Aulia Ramadan. Biasanya dipanggil Vicky. Dipanggil Vicky? D aja D Vicky. Oh D Vicky, masih muda ya? Masih merasa muda, nggak apa-apa. Ini mas-masnya ini tuh datang dari mana nih? Maaf tadi abang ya? Ya boleh. Oh abang dan mas ini datang dari mana nih kalau boleh tahu? Datang dari mana kita? Dari Jakarta. Iya, dari Jakarta. Dari Bea Cukai, Kial. Oh, oke. Masnya ini dari Direktorat Kial. Bekerja saat ini di Seksi Penyuluhan Subdit PLI. Oh, di Subdit PLI ya. Nah, kalau yang Mas ini? Kalau saya dari Kanwil Bea Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dan sekarang sedang kumandah di Seksi Penyuluhan Subdit PLI Direktorat Kial. Oh, oke. Berarti dua-duanya sebenarnya masih sama-sama dari Kial lah ya, kehitungannya ya. Nah, basa-basi dulu sebelum obrolan kita lebih serius. Oke. So serius banget ya, kalau nggak gimana banget. Kesini ngapain sih? Mas, kesini ngapain? Karena sekarang kan WFE ya, work from everywhere. Jadi pada dasarnya kita work kerja ke sini. Berarti di sini ada tujuan ya. Kalau nggak salah kemarin bawain materi ya untuk teman-teman pegawai Bea Cukai Bitung ya. Sharing gitulah. Sharing. Belajar bersama. Benar sekali. Nah, untuk sobat BC Bitung informasi. Kalau mungkin untuk internal pegawai Bea Cukai pada umumnya, dan mungkin ada beberapa juga eksternal yang pastinya tahu event Bea Cukai ya. Kayaknya udah terkenal banget deh kayaknya itu. Pasti soalnya saya lihat juga followers Instagramnya udah berapa Mas Habib? 11,4. Mas lagi Bang. Enggak apa-apa, masih enggak apa-apa. Oh, udah enggak apa-apa. Oke. 11,4K. Oh, 11,4K itu udah cukup banyak banget ya. Iya. Udah dalam waktu berapa bulan? 5. Hanya dalam waktu 5 bulan sudah kita sebegitu. Buat itu Juli, berarti 4 ke 5 bulan deh kayaknya. 4 ke 5 udah segitu ya followersnya. Iya. Oh iya. Nah saya mau tahu nih pengenalan tentang event Bea Cukai ini. Awal mulanya kenapa ada event Bea Cukai? Nanti boleh dari Mas Habib kemudian Mas Vicky boleh cerita ke sobat BC Bitung. Nah jadi awal-awal pembuatan event Bea Cukai itu berawal dari parade sosialisasi season 1. Kan kemarin tuh ada Parsos yang mana eventnya itu ada banyak dalam satu waktu. Parsos 1 dia 2 minggu 12 sosialisasi, Parsos 2 3 minggu 17 sosialisasi, dan itu cukup booming saat itu, dan pendaftarnya banyak banget, kayak baru buka setengah jam udah full pendaftarnya, sampai marah-marah orang gitu kan. Karena nggak bisa masuk lagi gitu. Iya, karena nggak bisa daftar, udah tutup linknya. Ya, jadi di Parsos itu kita kayak memulai bekerja sama dengan beberapa teman-teman dari daerah. Nggak mungkin kan kebetulan saya hanya beberapa doang staffnya di Iya benar. Hanya saya, Ari dan Mbak Ati itu di Kial staffnya. Pasti keteteran di penyuluhan, ya. Iya. Keteteran terus mencari cara, ternyata
koordinasi dengan teman-teman daerah berjalan lancar saat itu dan malah seneng banget kita kayak makin banyak ide, makin banyak teman gitu-gitu. Dan Akhirnya dari daerah pun peminatnya berarti cukup banyak, ya? banyak iya dan itu juga awalnya saya kenal sama Vicky ini. Awalnya saya cuma kayak Vic Enggak dari sebelum itu loh kita. Oh iya yang paling milenial ya. Nggak diakuin berarti. Parah banget ya. Parah banget. Oke. PL milenial ya. Jadi kan dulu sebelum Parsos tuh juga ada PL iya. milenial. Iya, Nah, iya, benar, aku benar. ngubungin dia kan nelpon. Kayaknya mau di reject sama dia kayaknya ya karena kan ngapain coba orang pusat nelpon gitu. Pasti ya. minta tolong gitu Nggak, kan. ganggu banget gitu. Ganggu Nggak, banget. Jadi ya udah Tapi bener yang dia pikirin. dia ngangkat terus ya udah kita kerjasama buat video. Waktu itu yang pertama yang pandemi dulu tuh. Iya waktu pandemi PL milenial berbagi kalau ingat. PL. Oh iya. Bea Cukai berbagi. Juga berbagi iya. Nah itu kan gara-gara itu kok gara-gara ya maksudnya karena kita merasa kerjasama dengan teman-teman daerah berjalan baik dan lancar akhirnya gimana kok kita buat aja suatu wadah buat teman-teman jadi akhirnya itu kita buat event Bea Cukai ya nggak sih Vic? Iya, betul sekali. Kalau Mas Vicky mungkin ada tambahan dari YouTube kenapa bisa event Bea Cukai akhirnya ada gitu sih. Akhirnya ada. Ya karena itu tadi. Ternyata kalau sebenarnya ini udah sering dibilang sama Bang Habib banyak sekali potensi-potensi dari teman-teman di daerah nih yang sebenarnya sayang gitu kalau nggak dimanfaatkan dan mereka tuh kadang nggak punya wadah untuk menyampaikan itu, kadang juga support kurang dan sebagainya dan dengan adanya ini tuh jadi apa yang mereka selama ini pendam jadi tersampaikan dan bisa dikenal oleh banyak orang dan bahkan ada yang dulunya tuh mungkin kemampuannya segitu-gitu aja terus jadi sekarang udah luar biasa terus akhirnya nular ke teman-teman yang lainnya kan aku juga mau dong kayak gitu jadinya nih ternyata dengan suatu yang kecil ini efek dominonya tuh banyak sekali gitu. Oke, berarti nanti awalnya dari parade terus lanjut ke event gitu ya. Ya Iya. kita buka habis itu buka pendaftaran kru magang event Bea Cukai magang main gali berkembang yang daftar 200-an lebih. Wah, dan sekarang yang masih tetap jadi anggotanya masih sekitar 203, iya. 203 ya. Cukup banyak. Iya. Cukup banyak itu. Berarti ini salah satu wadah anak-anak milenial lah ya, generasi milenial Bea Cukai untuk melakukan untuk memberikan kontribusinya untuk negara ya. Oke, saya tertarik dengan event Bea Cukai ini yang udah cukup besar, terus sudah menarik banyak followers dan menarik banyak perhatian, bahkan dari internal dan eksternal juga pastinya. Nah mungkin Mas Habib sama Mas Vicky bisa ngejelasin gimana sih cara-cara nih ngebuat event sampai akhirnya event Bea Cukai bisa berdiri kayak sekarang, langkah-langkahnya mungkin atau tahapannya, prosesnya menuju ke sana juga. Dalam membuat event nih maksudnya. Iya, Kalau buat event pasti kita ada namanya perencanaan, persiapan, lalu pelaksanaan, lalu terakhir kita bertumbuh, kita istilahnya bertumbuh ya, kayak evaluasi di akhir gitu. Jadi itu proses awalannya. Mungkin Vicky mau nambahin? Ya gitu sih kalau semuanya ngomongin event Bea Cukai ini bener-bener kalau ngomongin tentang cara bikin event ya. Iya. Nah itu ya nggak segampang itu atau sesusah itu juga gitu. Jadi sebenarnya kita nih kayak cuman ngelakuin aja dan gimana ya udah lakuin aja gitu. Ternyata banyak juga yang bantu, banyak juga yang support dan ternyata kita bisa gitu. Kalau dari aku sendiri sih gitu. Terus aku lihat dari teman-teman yang lain juga ternyata semangatnya tuh sama-sama besar gitu. Jadi kayak nular. Iya. Jadi tim yang baik, adanya teman-teman yang bertalent dan ada teman-teman yang mau belajar ya. Itulah sebagai pondasi dari event Bea Cukai membuat event. Untuk kalau teknis mungkin akan sangat panjang ya kalau dijelasin. Iya benar. Nanti kalau misalnya dijelasin ini podcastnya bisa sampai 2 jam ya. Nggak kelar-kelar. Oke. Berarti apa ya? Event Bea Cukai ini tuh, aduh saya kalau ngomongin event Bea Cukai ini terlalu panjang kalau misalnya kita mau ngulik satu-satu kali ya Mas ya. Saking memang banyak hal-hal yang menarik yang bisa bukan cuman parade sosialisasi kan di event Bea Cukai ini ada banyak hal-hal lain kayak kemarin barusan lomba MC yang paling terbaru yang baru banget hari ini selesai. Baru kelar Nanti tadi. akan ada event-event lagi mungkin nanti di sampai masih banyak. masih banyak. Kira-kira ada berapa event lagi Kita nanti? tunggu saja. Masih ditunggu. Ada yang boleh dibocorin nggak nih Bang? Terdekat ada Apa? Custom Excise Festival for High School. Oh itu untuk anak-anak Anak-anak SMA ya? Jadi buat anak-anak SMA yang di Bitung kalau mau ikut monggo gas. Oke. Ya, betul Nah, sekali. kalau mau tahu ketentuan dan aturannya bisa Di dilihat di mana? follow event Bea Cukai, banyak posternya di situ. Ya. Di Instagram Event @event Bea Bea Cukai. Cukai. Nah, teman-teman yang lain jangan lupa ya untuk follow
@event_bea_cukai untuk tahu informasi-informasi terbaru. Dan di IG kita di bawahnya tuh ada bio kan. Di bio kita udah nulis link tree buat teman-teman yang mau tahu info-info dan daftar. Oh, oke. Iya, menarik banget. Nanti setelah itu pasti ada event-event lain ya. Yes. Ada dong. Semangat dong untuk mas-masnya ini ya untuk ngejalanin itu semuanya ya. Keren. Semangat. Nah, pasti ketika menjalankan event ini pasti ada masalah mungkin atau kendala yang dialami. Nah, pernah nggak sih ngalamin kendala selama event ini berlangsung? Waduh. Pertanyaan sulit nih. Dan kendala dan solusinya apa tuh kalau udah ngalamin kendala kayak gitu? Mungkin dari Mas Vicky dulu. Kalau aku kendala nih pasti ada aja ya kendala. Pertama mungkin kendala dari pembagian waktu, kendala dari jarak, kendala dari kalau support alhamdulillah aku support kantor bagus. Mungkin ya itu tadi sih kendala dua itu tadi. Kalau sinyal kendala nggak? Alhamdulillah Bali kenceng sih. Oh iya, syukur lah ya. Oke. Lebih kenceng ke Jakarta by the way. Oh ya benar juga. Agak sombong ya. Dikit. Kalau boleh aku cerita yang kendala-kendala yang sering dihadapi ini biasanya karena kita ini kan event virtual ya. Iya benar. Jadi kerjanya satu sama lain berjauh-jauhan. Nah, kendala ini akan terjadi apabila dibutuhkan banyak orang dalam proses video gitu. Kebetulan saya di sini selaku yang videographer gitu, fasilitator videographer. Nah, jadi pasti job desk-nya sering bikin video kan. Sementara bikin video ini hampir bisa dibilang sedikit sekali, cuman melibatkan satu orang kemungkinannya. Pasti bisa melibatkan banyak orang kan. Nah itu dia masalah yang sering dihadapi karena ya kita berjauh-jauhan, jadi ya komunikasinya juga jadi agak ini ya. Jadi harus dibagi-bagi partnya beneran kalau pengen kerja jauh-jauhan gitu. Bener-bener. Tapi ya alhamdulillahnya tetap pasti ada aja masalah jalan keluar dari setiap masalah itu karena ya mungkin kantor kita di seluruh Indonesia ini banyak gitu. Dan juga pegawai-pegawai tadi yang sudah join untuk ikut di event Bea Cukai juga sudah komit untuk ikut di kepanitiaan ini. Boleh nggak Mbak aku cerita dikit nih boleh tentang silakan, nggak apa-apa. Kemarin tuh waktu hampir hari Bea Cukai, waktu itu saya posisinya baru WFHB. Coba bayangkan sedang WFHB, terus dapat ini kabar kalau kita mau ngadain hari Bea Cukai gitu kan. Banyak video yang harus disiapin dan sebagainya. Nah, untungnya waktu saya WFHB itu saya ngubungin teman-teman yang di Bea Cukai Solo, itu ternyata teman-temannya baik, suportif semua. Jadi, oke, ayo bantu gitu. Kita bisa bantu apa gitu. Jadi kayak merasa jadi enaknya jadi Bea Cukai itu gini di mana-mana tuh kayak oke, ayo gitu. Selama ada orangnya ya udah gas gitu. Ada saudara yang akan selalu membantu gitu lah ya. Sekali rasanya kayak di mana-mana rumah gitu. Iya, benar. Di mana-mana rumah ya. Di mana-mana rumah. Berarti enggak. Enggak jadi. Apa nih? Oke, itu kendala yang dialami tapi langsung bisa terselesaikan ya Mas Vicky ya. Nah, kalau dari Mas Habib sendiri kayaknya dari mukanya kelihatannya agak-agak bahagia ya, pasti bahagia. Kendala mungkin apa yang selama ini dialamin? Kalau kendala sebenarnya cukup banyak ya kalau kendala sebenarnya, maksudnya dari internal maupun eksternal. Dalam artian di sini kayak kita anggaplah kayak internet, device dan segala macam itu eksternal ya, yang non human. Jadi kayak yang gitu itu banyak juga, juga kendala-kendala. Tapi yang menjadi tantangan sebenarnya kalau buat saya pribadi itu internal, bagaimana mengurus manusia yang ada hati, ada akal, ada pikiran itu. Kadang-kadang itu yang menjadi the hardest part buat aku secara pribadi. Nah, termasuk mengendalikan diriku sendiri gitu. Mood kan? Gitu ya Mas mood ya. Segala macam ya itu jadi kendala juga. Karena terutama kayak menghadapi jadwal yang tidak pernah berhenti gitu kadang-kadang. Ada aja terus eventnya dan gitu kan. Manusia itu pasti ada rasa kadang bosannya juga ya. Iya, benar banget. Terus kayak kendala dari ketika banyaknya permintaan. Jadi kayak permintaan banyak, terus juga banyak kayak ide masuk, kita senang, tapi kadang-kadang kayak ada kayak apa ya istilahnya ya, intervensi boleh nggak sih ngomong gitu. Jadi kayak hal-hal yang maksudnya di luar dari hal-hal normal. Benar-benar. Itu yang menjadi di luar kendalinya Mas Habib sendiri ya. Jadi challenge buat kita kayak gitu. Dan solusinya adalah ya itu tadi ikhlas ya. Komit, ikhlas, terus kayak yang kalau aku suka cerita gitu ke teman-teman tentang currently situation gitu. Jadi maksudnya sharingnya tuh bukan cuma soal pekerjaan atau mungkin bukan cuma soal event ini, tapi mungkin soal hal-hal yang
lebih menyangkut ke pribadi juga untuk lebih mendekatkan diri satu sama lain juga Iya. kayaknya dibutuhin ya Mas ya. Iya benar banget. Oke. Iya. Nah, pertanyaan paling belum terakhir nih, belum, hampir. Hampir terakhir. Apa tuh? Pengalaman paling menarik selama berada di selama menjalankan event Bea Cukai. Dari siapa dulu nih terserah, boleh Mas Vicky. Vicky atau boleh Oke. Mas Habib dulu. Kalau aku the one and only yang nggak akan aku lupain. Aku pernah bikin video ya waktu Hari Bea Cukai itu juga. Videoku nih jadi akan tampil jadi bahan tayang waktu hari H, di mana di situ ada juga Bu Menteri. Terus hari sebelumnya kan kita geladi tuh sama Pak Dirjen. Nah, H- berapa ya itu, nggak sampai 24 jam ya. Di take down, ada Ada bagian video yang di di take take down. down. Dan bagaimana caranya? Ya sebenarnya ditanyain sih mau tayang apa enggak ini videonya gitu. Kalau mau tayang ya diganti gitu. Ya karena saya udah merasa susah payah bikin videonya. Oke. Dan itu tuh nggak semuanya yang di take down, cuman ada bagian kecil yang nggak kecil juga sih, paling nggak 1 atau 2 menit yang harus di take down. Jadi ya udah oke gitu. Jadi kita kerja banting tulang semalam jadi Bandung Bondowoso kalau kata Pak Hatta tuh. Terus ya alhamdulillah besoknya tuh udah selesai dengan alhamdulillah lumayan smooth. Jam 4 pagi selesai. Wow, berarti nggak tidur tuh semalaman. Ya big thanks juga buat teman-teman di Bali Nusra yang waktu itu bantuin. Terus besoknya dapat komen dari Pak Dirjen kayak gimana ya, bapaknya mungkin kayak amazed, wow gitu. Kok dalam ini kemarin aja masih kayak gini, sekarang udah kayak gini gitu. Wah, Itu kayak rasanya saya kayak Wah, melayang-layang. akhirnya terbayar ya Mas ya, Iya, usaha paid off. tidak tidur itu Itu terbayar kayaknya lah ya. kayak semalam tuh habis gendong apa yang berat banget. Nah itu lepas ya. gitu Oh, rasanya. iya benar-benar bebannya langsung kayak lepas aja gitu ya. Oh ya, menarik sekali pengalamannya. Kalau Mas Habib sendiri Kalau pengalaman menarik banyak sih. banyak pasti. yang Mau diceritain semua atau 1-2 aja? Ya ini sampai malam kalau Iya. gitu. Tapi kalau yang paling favorit aku itu adalah aku selalu senang pasca event. Pasca Jadi event. biasa kita kalau pasca event itu kita nge-end meeting event yang sebenarnya, lalu kita Oh, masuk, iya. baru panitia masuk semua ke room baru untuk kita ngobrol, eval, terus nanya siapa yang mau ngobrol, siapa yang mau mencurahkan isi hatinya gitu. Nah terus kayak pada cerita, pada happy, terus kayak mereka juga kadang-kadang ada koreksi segala macam. Nah itu menurutku part yang paling menarik sih dalam event Bea Cukai kalau buat aku, karena aku selalu menunggu momen itu. Terus kayak ketika terakhir momen kita bisa foto, nah itu paling seru banget. Abis foto pegang apa gitu kan, foto gaya apa gitu. Jadi Oke. Udah dari awal Parso 1. ya, itu udah jadi kayak kebudayaan Jadi gitu kebudayaan kan. Iya. kalian ya, jadi Iya. kebiasaannya Iya. panitia event Bea Cukai Iya, ya. jadi menurut aku a simple thing like that itu yang paling buat aku nyentuh sih kadang-kadang kayak gitu. Bukan kadang-kadang sih, selalu itu yang Selalu. buat aku tunggu-tunggu. Oke. Nah, ini isi ngorbit kita kali ini tuh isinya kalau kata orang daging semua ya. Waduh. Daging semua nih. Daging apa tapi? Apa dulu tapi ya. Oke. Nggak tiran kan dagingnya? Enggak. Fresh. Fresh from the oven. Jadi teman-teman sobat-sobat BC Bitung, tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Habib, event Bea Cukai ini akan terus berlangsung. Jangan lupa, saya ingetin lagi jangan lupa untuk follow Instagramnya @eventbeacukai karena di sana ada informasi-informasi menarik terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh panitia event Bea Cukai ke depannya. Dan acara-acara tersebut juga sangat-sangat menarik ya pastinya untuk diikuti. Selalu. Amin. Oke. Amin. Semoga acaranya sukses. Amin. Semoga Amin, acaranya amin, terus amin, sukses. amin, Kendala-kendala yang dirasakan juga bisa diselesaikan. Amin. Nanti perjalanannya kembali ke Jakarta juga aman-aman Amin. sampai tujuan ya, Amin. kita doakan. Dan terakhir banget nih, ini terakhir pesan untuk generasi milenial atau sobat-sobat Bea Cukai Bitung yang ada di luar sana. Boleh mungkin dari Mas Vicky dulu atau dari Mas Habib dulu, terserah. Boleh siapa Karena aja. yang lebih tua dulu saya persilakan. Oke, dipersilakan ke yang lebih tua. Aku berharap dia dulu tadi. Oke, Mas Vicky dulu. Takut nggak sopan. Oke. Mas Vicky. Mohon izin, anjay pakai mohon izin. Nanti boleh ini. Oke. Silakan. Jadi buat teman-teman di Bea Cukai Bitung, sobat-sobat di Bea Cukai Bitung, mungkin aku nggak akan ngomong panjang lebar karena pada dasarnya kita tahu sendiri peran kita sebagai PNS atau ASN adalah untuk memberikan yang terbaik buat
institusi, terutama buat Indonesia ya, buat Yeah. negeri. Jadi mungkin kita sebagai anak muda kita bekerja secara ikhlas, secara baik dan terus berkarya. Terus berkarya. Karena karya itu adalah bisa di mana aja gitu loh. Jadi kayak bisa di mana aja, bisa kapan aja berkarya. Terus cari hal-hal yang disenangi. Karena biasanya berawal dari hal-hal yang disenangi itu muncul hal-hal yang luar biasa. Kayak gitu. Wah, luar biasa sekali nih pesannya Mas Habib. Kalau dari Mas Vicky sendiri apa pesannya? Kalau dari aku pribadi buat teman-teman yang ada di Bea Cukai Bitung, ayo mari bersama-sama kita berikan yang terbaik untuk institusi kita Bea Cukai. Karena aku yakin semua kerja keras, semua keringat, air mata, darah yang dikeluarkan untuk suatu yang baik itu tidak akan sia-sia. Udah itu aja. Iya. Terus terakhir penting teman-teman sehat selalu. Oke, iya sehat Amin. selalu. Selalu bahagia. Iya, jangan lupa bahagia. Jangan lupa Kita- bahagia ya, bahagia, benar-benar. cari kebahagiaan. Cari kebahagiaannya. Terus kalau ke Jakarta kabar-kabarin. Oke, nanti bakal didatengin atau ya udah aja gitu. Kalau dikabarin insya Allah. Oke. Insya Allah ya udah aja. Ya udah. Agak Nggak jujur dong. ya Mas ini Nggak ya. dong. Enggak dong. Oke. Kita main gundu bareng. Oke, Sobat BC Bitung, kita sudah ada di penghujung acara. Jangan lupa untuk follow, like, comment Instagram, Facebook, dan Twitternya Bea Cukai Bitung di @beacukai_bitung, dan juga, jangan lupa juga tadi follow juga @eventbeacukai, Instagram @eventbeacukai, dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini nanti di YouTube di Bea Cukai Bitung, YouTube Bea Cukai Bitung. Saya Rizky pamit. Saya Habib. Saya Vicky. Keep integrity as part of your life. Demi Bea Cukai makin baik. Untuk Indonesia maju. Dadah!